Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Kali ini saya ingin menyampaikan secara lebih detail terkait langkah-langkah metode tafsir tematik supaya nanti rekan-rekan mahasiswa dapat segera menyusun artikelnya berdasarkan langkah-langkah yang saya sampaikan ini. Kemarin saya sudah menyampaikan, cuma hari ini lebih detail dan nanti saya akan memberikan beberapa file supaya antum bisa menggunakan file tersebut untuk menunjang penulisan artikelnya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa langkah-langkah tafsir tematik itu oleh Farmawi dibagi menjadi 7, ya. Tetapi memang ini tidak saklek seperti ini, karena nanti kalau Mustafa Muslim itu ada 8. Dan bisa jadi nanti yang lainnya berbeda. Inti dari metode tafsir tematik itu seperti ini. Pertama, antum menentukan tema. Setelah itu antum mengkompilasi ayat-ayat sesuai dengan tema itu, termasuk hadis-hadis yang terkait. Kemudian Anda mencari asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Kemudian mencari informasi tentang makiyah dan madaniyah dari ayat-ayat tersebut. Syukur-syukur sampai ke urutannya lebih detail, karena nanti ini bisa dianalisis dari asbabun nuzulnya. Kemudian ayat-ayat yang tadi Anda kumpulkan tadi itu diurutkan sesuai waktu turunnya. Kemudian antum cari munasabah dari tiap ayat tadi. Jadi sebetulnya pemahaman ayat tersebut itu temanya itu apa sih? Gitu, berdasarkan munasabah itu dicari. Nah, jadi ayat sebelumnya apa, sudahnya apa, itu menceritakan tentang apa, temanya apa, gitu ya. Itu dicari. Nah, kemudian tema tiap ayat ini antum sambungkan dari satu dengan yang lain berdasarkan ayat-ayat yang tadi antum kompilasi itu. Kemudian antum teliti korelasinya itu apa. Nah, itu. Jadi ini mulai analisis. Nah, nanti ini sebenarnya sudah selesai kayak gitu. Jadi sudah ada analisisnya, itu sudah selesai. Cuma memang kalau di Farmawi ini kemudian ditambah supaya analisnya lebih tajam, itu juga menggunakan ilmu tafsir yang di sana itu banyak hal-hal terkait dengan masalah linguistik seperti am wal khas, mutlak wal muqayyad, nasakh, kemudian muhkam mutasyabih dan lain sebagainya. Jadi ilmu tafsir yang biasanya itu banyak terkait dengan pendekatan-pendekatan linguistik atau bayani. Nah, itu juga menurut Farmawi juga layak untuk dipertimbangkan supaya digunakan dalam penafsiran tersebut. Oke lah, itu silahkan. Jadi kalau perspektif itu nanti silahkan. Tetapi intinya seperti tadi, temanya ada, ayatnya dikompilasi, kemudian itu dicari asbabun nuzulnya, kemudian dicari makiyah madaniyahnya, kemudian diurutkan, munasabahnya juga dicari, kemudian dianalisis. Analisisnya itu dengan korelasi antara satu ayat dengan yang lain, itu korelasinya apa. Kenapa kok pertama kali yang turun ini ketika ceritanya itu waktu Nabi Muhammad ngapain, kemudian kenapa ini. Nah, seperti itu ya. Jadi analisisnya itu memakai korelasi. Nah, munasabah itu juga korelasi sebetulnya. Baik, kita akan kaji satu persatu. Pertama, antum harus menentukan tema yang akan dikaji. Temanya itu apa? Apakah riba dalam Al-Quran? Jelas riba dalam Al-Quran ada. Apakah takwa dalam Al-Quran? Itu jelas ada juga. Atau penyakit hati dalam Al-Quran itu juga ada. Fi qulubihim marad, itu juga ada. Munafik dalam Al-Quran itu ada. Atau nanti tema-tema di luar itu. Nah, sebelum masuk ke sana, kalau Mustafa Muslim itu mengharuskan tema-tema itu yang ada dalam Al-Quran. Ini seperti ini. Jadi Mustafa Muslim menyebutkan tema yang dikaji itu dengan istilah al-kalimat al-Qur'aniyah. Contohnya seperti sedekah, jihad, kitab, munafik, zakat, itu semua ada dalam Al-Quran. Pada halaman lain beliau juga menjelaskan supaya peneliti mengambil judul-judul setiap bab atau subbab dengan materi Al-Quran atau madah Al-Quraniyah wa anasiruha dan unsur-unsurnya yang eksplisit. Nah, itu kan al-madah Al-Quraniyah wal anasir al-barizah fihi. Itu di Mustafa Muslim halaman 23 dan 39.
Antum bisa mencari, kemarin sudah saya kasih bukunya. Kemudian kalau Farmawi menyebutnya dengan nama Al-Mawdu' Al-Qur'ani, itu seperti itu ya, dalam Farmawi itu. Nah, Farmawi menyebut tema yang dikaji dalam tafsir tematik dengan istilah Al-Mawdu' Al-Qur'ani. Itu ada di halaman 61 buku Farmawi. Cuma ini tidak ada PDF-nya, jadi saya belum bisa memberikan ke Anda. Kalau umpamanya Anda mengambil tema-tema yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti yang kemarin saya sampaikan, umpamanya ya, kapitalisme dalam Al-Quran, atau kemudian humanisme dalam Al-Quran, multikulturalisme dalam Al-Quran, komunisme dalam Al-Quran, itu adalah tema-tema yang di Al-Quran sejatinya tidak ada. Karena tema-tema itu berkembang bukan dari Al-Quran perkembangannya, tetapi dari pengalaman hidup orang-orang Barat, ya kan? Kemudian muncul paham-paham seperti itu. Nah, kalau perspektif Al-Quran bagaimana? Maka jangan menggunakan dalam sih seperti tadi itu saya sampaikan, saya lupa ya. Paling tidak antum menggunakan multikulturalisme perspektif Al-Quran, umpamanya seperti itu. Jadi yang dalam Al-Quran tidak ada, tetapi Al-Quran itu punya perspektif tersendiri terkait dengan multikulturalisme. Nah, lalu multikulturalisme kalau perspektif Al-Quran itu seperti apa? Nah, antum munculkan aspek-aspeknya. Umpamanya ada namanya masyarakat multikultural di Al-Quran itu juga ada. Ada namanya kesetaraan di dalam Al-Quran itu juga ada. Ada namanya keadilan dalam Al-Quran itu juga ada. Nah, seperti itu, dicari aspek-aspek dari multikulturalisme yang di dalam Al-Quran itu ada. Kalau temanya itu tidak ada dalam Al-Quran, maka antum wajib untuk mencari, membahas konsepnya itu. Umpamanya multikulturalisme, ya konsep multikulturalisme seperti saya ini ada. Itu konsep multikulturalisme itu sebetulnya apa? Antum harus cari ini dari rujukan-rujukan yang memang itu primer nih, rujukan-rujukan dari Barat kayak gitu ya. Nah, Goodman, The Challenge of Multiculturalism in Political Ethics, Is Multiculturalism the Solution, Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory. Karena nanti di sini antum bisa lebih panjang horizonnya. Jadi wawasannya akan sangat luas. Kalau antum cuma menggunakan yang Indonesia tok ya nggak bisa. Ya Indonesia juga ada, tapi tetap yang primer harus ada gitu. Yang awal-awal muncul dari artikel-artikel atau buku-buku multikulturalisme antum cari. Kalau kapitalisme juga antum cari buku-buku awal-awal yang membahas kapitalisme itu kayak gitu. Nah, kemudian antum tuliskan sejarahnya itu bagaimana toh supaya antum betul-betul tahu. Nah, setelah antum tahu seperti ini, baru antum bisa menulis berarti aspek-aspek dari multikulturalisme itu apa gitu loh. Nah, itu antum munculkan. Yang itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran gitu. Baik, itu kalau temanya tidak ada dalam Al-Quran. Kalau temanya sudah ada dalam Al-Quran, tidak perlu seperti itu. Langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu mengkompilasi ayat yang terkait dengan aspek-aspek tersebut atau tema tadi. Pokoknya riba dalam Al-Quran, ya ayat-ayat tentang riba antum kumpulkan. Kalau yang tadi multikulturalisme perspektif Al-Quran, berarti ayat-ayat yang terkait dengan aspek-aspeknya seperti keadilan, seperti egalitarianisme, seperti sosial multicultural society atau cultural society, masyarakat kultural dan lain sebagainya. Itu ayat-ayatnya antum kompilasi. Nah, untuk mengkompilasi itu saya kira banyak ya mengkompilasi ayat-ayatnya itu bisa mencari pertama di Mu'jam al-Mufahros li Afradil Quran. Kalau mamanya mau lebih otentik memang di kitab-kitab ya. Untuk mencari kata riba, ayat-ayat tentang riba dicari di Mu'jam Mufahros atau di tafsil ini di sini ada ini. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa kitab Al-Mu'jam Al-Fahrus Al-Fadhil Quran Karim karangan Fuad Abdul Baqi. Kemudian Mu'jam Al-Fadhil Quran Karim terbitan Lembaga Bahasa Arab. Nah, ini saya belum temukan. Ini yang nulis ini Kumi ini. Ahmad Said Al-Kumi. Islah Al-Wujuh An-Nadhair fil Quran Karim ini saya juga belum menemukan. Tafsir ayat Al-Quran Karim karangan Julis Labum. Ini saya sudah ada, nanti saya tunjukkan. Ini juga PDF. Nah, itu disebutkan oleh Ahmad Said Al-Kumi contoh-contoh kita bisa mengkompilasi ayat-ayat terkait dengan sebuah tema. Gitu ya. Kita coba lihat bukunya. Ini Al-Mu'jam Al-Fahrus Al-Afadhil Quran Karim ya. Kelihatan ya.
Oke, ini halamannya. Sekarang umpamanya kita mencari riba. Oke, saya tadi sudah mencari, itu ada di halaman 300. Biar cepat ya, karena itu rekaman. Nanti antum harus cari satu persatu. Ini ada riba, saya perbesar. Oke, riba ya, ini riba. Alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Nah, di sini Anda juga akan diberikan informasi tentang madaniyah dan makiyah dari ayat tersebut. Makanya ayat ini madaniyah. Mim itu madaniyah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ini ayatnya juga madaniyah. Terus umpamanya ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Ini ayatnya madaniyah juga. Nah, yang ini. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Nah, ini makiyah surat Rum 30 ini. Ini juga tentang riba. Gitu ya. Jadi nanti untuk mencari ayat itu madaniyah atau makiyah, antum bisa menggunakan Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Qur'anil Karim. Ini karangan Fuad Abdul Baqi. Ini secara sederhana saja untuk peneliti pemula Anda bisa menggunakan ini, ya. Nanti kalau Anda ingin lebih detail lagi, ya silahkan antum cari lebih detail lagi sehingga bisa lebih tahu ini sebetulnya ini makiyah atau madaniyah. Ini turunnya tuh pas kapan, bahkan detik-detik turunnya itu antum bisa mencari lebih jauh. Ini sekalian saya kasih tahu. Jadi kalau mencari madaniyah dan makiyah dari Mu'jam Mufahras juga. Untuk kompilasi ayat-ayatnya juga di sini ada. Atau nanti di searching di apa namanya itu kayak di Maktabah Syamilah kan ada Al-Qur'annya. Nah, itu antum searching dengan menggunakan keyword kata, namanya riba. Nah, muncul semua. Atau apa? Atau kata-kata yarbu. Nah, muncul semua. Kayak gitu ya. Itu juga memungkinkan. Kalau otentik ya menggunakan buku. Atau menggunakan buku tafsir ayatul Quran Karim. Cuma ini saya sudah cari riba tidak ada. Kalau buku ini ditulis berdasarkan judulnya. Contoh At-Tijarah. Nah, ayat-ayat tentang tijarah. Ini ayat tentang tijarah. Tentang ayat-ayat tentang akad. Gitu kan. Kemudian ayat-ayat tentang rohan, ini juga ada. Kemudian ayat-ayat tentang tahdzibul akhlak, ya memperbaiki akhlak. Ini ada al-khair. Al-khair itu apa? Di situ ada as-salihat. Salihat itu apa? Jadi kalau Anda as-salihat dalam Al-Qur'an namanya gitu. Itu ada al-falah awis sa'adah, itu juga ada. Di sini al-falah itu apa? Seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda gunakan. Ini seperti disampaikan oleh Ahmad Sayyid Al-Qumi gitu ya di Mu'jam Mufahras. Nah, kemudian setelah dikompilasi diklasifikasikan berdasarkan maki dan madani. Ingat untuk mengklasifikasikan tadi antum bisa melihat di Mu'jam Mufahras. Ada mim itu madani, kaf itu maki. Biasa seperti itu. Kemudian mengurutkan ayat-ayat tersebut sesuai waktu turunnya dan menambahkan asbabun nuzul. Nah, harusnya ini gini, menambahkan asbabun nuzul dulu, antum cari asbabun nuzulnya. Nah, untuk mencari asbabun nuzul, antum bisa melihat di yang paling banyak itu di tafsir Al-Munir. Ini contohnya tadi ya Al-Baqarah 275 kita lihat. Dan di tafsir Al-Munir itu ini juga sudah ada tema-temanya. Nah, nanti antum bisa menggunakan tafsir Al-Munir ini untuk melihat munasabah. Kenapa kok setelah sebelum riba wa duraru al fardi wal jama' itu membahas masalah sedekah. Kenapa setelah masalah riba membahas masalah akad. Nah, gitu. Baik, ini ya dari 275 sampai 281. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Nah, di sini ada sababun nuzulnya. Oke, sababun nuzul. Nah, ini antum bisa dapat. Di tafsir Munir itu lengkap. Oke. Bisa juga lihat di Lubabun Nukul, tapi sayangnya saya sudah mencari di Lubabun Nukul itu tidak ada apa namanya itu asbabun nuzul untuk ayat 275 gitu. Adanya ayat 284 di sini. Ini nih. Tetapi 284 itu juga masih terkait dengan riba. Wadhu ayyamaidin ariba kullu fa'ata banu amr. Nah, ini ada ini juga. Ini tentang riba 284 ya. Itu nanti bisa antum cari. Sebelum 284 itu yang ada itu 272. Ini masih sedekah. Belum riba. Setelah itu masuk riba, tapi ini di 284 ayatnya. Nah, ini tidak masalah antum kemudian munculkan karena ini masih ayat tentang riba.
Atau di Asbabun Nuzul punya Imam Al-Wahidi. Nah, di sini juga tidak ada yang tentang riba. 275 tidak ada. Ini bahkan bukan. Nah, memang kalau di apa namanya yang kitab ini antum harus lebih cermat karena berbeda dengan tadi tafsir Al-Munir, jelas dia ayat ini asbabun nuzulnya ini gitu ya. Ini ayat 285. Amanah Rasul. Ini 280 wa in kana dzu usratin, ya kan? Nah, ini nih. Ini masih tentang riba. Nah, ini antum bisa lihat. Nah, ini ada itu. Nah, oke, nanti antum harus cermat seperti ini. Nah, kalau ini bukan, karena ini anfaqa dirhaman billail ini ayat tentang sedekah sebelumnya. Berarti antum bisa memulai dari sini. Wa qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Oh, ada di sini. Ini. Oke. Yang 275 memang secara spesifik tidak ada, tetapi ini kan ini sudah kebantu di 278. Ayat 278 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Jadi 278 ini juga masih membahas masalah riba. Nah, ini asbabun nuzulnya. Oke. Di asbabun nuzul Imam Al-Wahidi, gitu kan? Anda bisa lihat ininya apa namanya itu pengarangnya tadi itu Al-Wahidi An-Naisaburi. Nah, kemudian ada juga Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Ini bisa Anda gunakan untuk membantu menentukan tema atau aspek-aspeknya. Kemudian untuk mengkompilasi ayat-ayatnya. Contoh namanya riba ya. Kita cari riba dulu supaya semuanya sama. Roba, ini rubu. Nah, dari kata rubu itu kemudian muncul kata riba. Ini yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Oke, di sini muncul. Jadi kayak gitu ya beberapa kitab yang antum gunakan. Oke, asbabun nuzulnya sudah, maki madaninya sudah. Nah, kemudian Anda bisa menentukan ini turunnya berarti kapan. Kalau makiyah berarti antum bagi dulu ini makiyah. Setelah itu antum cari sejarahnya ini. Antum baca di Sirah Nabawi. Gitu, di Sirah Nabawi itu ini kira-kira itu turunnya itu pas kapan. Jadi antum harus tahu titik-titiknya. Pokoknya ketika di Mekah itu nanti pertama prosesnya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian kan masa dakwah sir. Oke, setelah masa dakwah sir, masa dakwah jahar. Ketika masa dakwah jahar itu ada qabla Islami Umar sama ba'da Islami Umar. Oke, ini qabla Islami Umar atau ba'da Islami Umar. Contoh ayat tentang apa namanya itu al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samud wa atum bil qaryah itu qabla Islami Umar. Terutama yang apa namanya itu maksud saya ini adalah ayat-ayat yang terakhir yang tentang kahin sama apa namanya itu wama huwa bikahin afala tatadzakkarun gitu. Wama huwa biqauli syair afala tu'minun. Saya agak lupa itu ayatnya karena udah lama nggak pernah saya murojaah. Tapi waktu itu Umar tuh mendengar Rasulullah membaca itu, kemudian Umar tuh berpikir, "Wah, ini Nabi Muhammad itu memang penyair." Maka kemudian kan dijawab di ayat itu wama huwa biqauli syair gitu. Loh, kok dia tahu apa yang saya pikirkan, kata Umar. Dia batin kayak gitu. Oh, berarti si Muhammad itu peramal. Kemudian di ayat tersebut dikatakan wa ma huwa biqauli kahin. Nah, artinya ayat tersebut itu turun qabla Islami Umar. Gitu loh. Paham kan? Jadi antum juga harus bisa memahami asbabun nuzul. Antum baca asbabun nuzulnya. Oke. Nah, kemudian untuk melihat munasabah itu antum bisa lihat di apa namanya Quran terjemah. Nah, bisa lihat di Quran terjemah saja. Ini mudah untuk peneliti pemula, saya kira sudah cukup. Umpamanya tentang masalah riba tadi, ini ada di surat kedua. Kemudian antum tadi saya salah ini. Al-Baqarah, kemudian ayatnya ini 2. Oke. 275. Alladzina yakuluna riba. Ini masuk di tema hukum riba. Oke. Ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang sedekah, saya sudah menyampaikan ya.
Ini menafkahkan harta di jalan Allah. Infak. Oke, lah silahkan menggunakan kata infak. Saya menggunakan kata sedekah. Sama saja itu. Walaupun memang infak itu lebih cenderung pada maliyah, sedekah itu lebih luas ya. Tapi maksud saya ya ini gitu loh. Mungkin hanya masalah ibarah saja, perkataan. Tapi maksud saya itu ya ini. Ini tentang infak lah, tentang sedekah gitu ya. Dimulai dari mathal ladzina yunfikun awwalahum fi sabilillah sampai 274. Nah, gitu. Alladzina yunfikun awwalahum bil-laili wan nahar. Nah, ini tadi yang ada asbabun nuzulnya, ada itu sahabat itu yang kalau infak itu malam, siang, itu semuanya sama saja dan semuanya mendapat pahala Allah. Nah, baru itu kemudian baru membahas tentang riba. Nah, setelah membahas tentang hukum riba, masuk di pembahasan kesaksian dalam muamalah. Nah, antum harus bisa menghubungkan kenapa dari satu tema ini kemudian ke tema itu, kemudian ke tema ini. Bahkan antar satu ayat, kenapa setelah ayat ini, kemudian ayat ini, kemudian ayat ini, kemudian ayat ini, kenapa seperti itu urutannya. Nah, itu ada korelasinya yang harus antum teliti. Seperti itu ya. Inilah namanya munasabah. Nah, Anda juga bisa melihat di tafsir Munir. Tadi di tafsir Munir itu saya sudah menyampaikan Wahab Zuhaili itu ketika menyusun kelompok ayat itu berdasarkan tema-temanya. Nih contoh, ar-riba wa adhraruhu 'alal fardi wal jamaah. Sebelumnya itu apa? Mustahaqqus shadaqat. Nah, tentang sedekah atau mustahaqqus shadaqat. Maka saya tadi menyampaikan shadaqat. Nah, memang terkadang ada sedikit perbedaan penggunaan al-ibarah atau kata-kata itu tidak masalah. Di Quran terjemah tadi menggunakan infak, di sini menggunakan shadaqat. Nah, ini sedekahtus sir wa sedekatul alan. Nah, ini sedekah dengan sir tidak ketahuan dan sedekah dengan alan itu ya terang-terangan. Ini ada. Kenapa setelah ini membahas ini? Kenapa setelah ini kok temanya ini? Ini semuanya ada korelasinya. Nah, inilah munasabah ya. Antum cari munasabahnya. Setelah munasabahnya antum cari, nah antum nanti membuat ini, membangun tiap tema yang muncul dalam kesatuan tema terstruktur dan sistematis. Ini contohnya itu ada di sini. Nah, sepertinya jadi terstruktur dan sistematis kan antum urutkan. Kalau ini tentang multikulturalisme. Setelah ini kemudian turun ini, kemudian turunin urut. Nah, setelah seperti ini antum cari lagi munasabahnya lagi, korelasi antara satu ayat ini dengan ayat satunya, Nah, itu ada di analisis masuknya. Gitu. Jadi menganalisisnya itu korelasi, kenapa kok ayat ini kemudian ini, kenapa ini. Nah, ini kemudian diperkuat dengan hadis. Antum munculkan hadisnya, antum munculkan juga bukti-bukti empiriknya. Nah, di sini saya menyebutkan karena ini literatur ya, bagaimana pendapat itu sejarah tentang multikulturalisme tadi itu saya masukkan. Itu semuanya dilihat korelasinya. Nah, analisisnya seperti itu bentuknya. Oke. Mana tadi? Nah, jadi membangun tiap tema yang muncul dalam kesatuan tema, artinya ada korelasinya semua antara ayat-ayat tadi. Nah, kemudian hadis-hadisnya tadi juga menguatkan. Nah, kemudian untuk menguatkan analisis, antum juga menggunakan perspektif ilmu tafsir. Dalam hal ini adalah ilmu bayan atau ilmu kebahasaan linguistik seperti am dan khos, mutlak muqayyad. Kalau memang antum memiliki ilmu tersebut. Kalau antum memang tidak memiliki latar belakang yang banyak tentang ilmu tersebut, ya tidak masalah lah, antum ini gunakan ya semampunya. Tetapi melakukan urutan-urutan tadi itu sudah secara formal antum menggunakan metode tafsir tematik secara baik. Karena banyak artikel-artikel yang ada itu tidak urut menggunakan metode ini. Dia hanya sekedar mengkompilasi, setelah mengkompilasi hanya dia banyak berpanjang lebar menganalisis tapi tidak tahu data-datanya itu seperti apa, ya dia hanya sekedar bicara saja. Jadi kalau ini kan tadi jelas ayatnya apa, asbabun nuzulnya bagaimana, kemudian maki madaninya seperti apa, munasabahnya bagaimana, baru nanti antum urutkan dalam sebuah flowchart kayak tadi ya, bukan materi, namanya flowchart. Kemudian antum analisis bahwa semua ayat tersebut itu satu kesatuan atau wahdatul istilahnya itu namanya wahdatul maudhu gitu ya. Kayak gitu saya kira al-wahdatul maudhu'iyah ini. Saya kira itu saja. Ini semoga bisa menjadi bahan bagi Anda atau materi bagi Anda untuk melakukan riset dengan menggunakan metode tafsir tematik dalam artikel Anda. Oke, saya akan menunggu artikel Anda.
Semoga bisa cepat selesai dan disubmit di jurnal Taqaddumi, jurnal prodi kita ilmu hadis. Terima kasih. Saya mohon maaf seandainya banyak tutur kata saya yang salah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.